Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa semoga kita selalu diberikan karunia, rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa-masa yang akan datang ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini Selasa, tanggal 22 September 2020, saya ingin menyampaikan lanjutan dari tema kejujuran kemarin, yaitu ragam kejujuran atau macam-macam kejujuran. Kalau diberi peringkat, derajat kejujuran itu menempati tempat yang sangat tinggi karena dia berada setelah tingkat para nabi. Jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang berada peringkatnya di bawah peringkat Nabi. Oleh sebab itu mereka yang jujur, tingkatannya berada di bawah Nabi. Mereka ini akan ditempatkan di dalam surga oleh Allah dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi di akhirat nanti. Inilah hebatnya sikap jujur atau kejujuran yang dimiliki oleh seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Agar mereka selalu bersikap jujur dan selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Dengan begitu, Allah akan menempatkan orang-orang yang jujur bersama Nabi di dalam surga, bersama dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Hal ini seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Di mana Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Arti dari ayat itu adalah, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul, orang-orang yang mati syahid dalam perjuangan di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh.
mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat kejujuran adalah apa yang dikatakan dan dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, dan sesuatu dengan kenyataan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau seseorang mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan hati dan kenyataan yang ada, maka dia telah berbohong. Kejujuran sering digunakan dalam beberapa hal. Mahmud Al-Misri membagi macam-macam kejujuran atas beberapa bahagian, yaitu yang pertama, jujur dalam perkataan. Kejujuran dalam kategori ini adalah kejujuran yang terkait dengan lidah. Lidah adalah alat yang digunakan untuk berbicara, dan setiap orang harus menjaga lidahnya agar dia tidak mengatakan kebohongan. Kebohongan yang diucapkan lidah adalah kebohongan yang paling populer. Setiap orang berkewajiban untuk jujur dan menghindari kebohongan dalam segala ucapan dan perkataannya. Dalam pergaulan kita sehari-hari, kebohongan dalam ucapan dan perkataan seringkali terjadi, dan ini sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Ragam yang kedua adalah jujur dalam niat dan kehendak. Kejujuran kategori ini adalah kejujuran yang terkait dengan hati. Dalam berniat dan berkehendak, seseorang harus jujur. Jika seseorang mempunyai niat untuk melakukan sesuatu karena selain Allah, maka ia sebenarnya melakukan kebohongan dalam berniat. Karena niat yang jujur adalah niat yang semata-mata ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ragam yang ketiga adalah jujur dalam berkeinginan dan jujur dalam merealisasikannya. Kejujuran yang terkait dengan hal ini ialah kejujuran antara apa yang dikatakan dengan kebenaran yang dilakukan. Harus diyakini bahwa kejujuran dari apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ragam yang keempat adalah jujur dalam bertindak. Setiap orang harus jujur dalam segala tindakannya. Tindakan yang dilakukannya harus sesuai dengan apa yang diniatkannya di dalam hatinya. Kejujuran dalam bertindak ini yaitu kejujuran yang sesuai antara niat dan tindakan nyata. Apa yang ada di dalam hatinya harus diwujudkannya sesuai dengan niatnya atau sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang berpura-pura dalam bertindak merupakan salah satu contoh ketidakjujuran dalam bertindak. Jujur dalam ragam yang ini juga sering dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ragam yang kelima adalah jujur dalam hal keagamaan. Ulama mengkategorikan bahwa kejujuran dalam kategori ini adalah kejujuran yang paling tinggi. Kejujuran yang paling tinggi derajat tingkatannya dibandingkan dengan kejujuran yang lain. Ada beberapa ciri kejujuran dalam hal keagamaan ini, ialah kejujuran dalam hal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya.
Kejujuran lain ialah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepadanya dengan cinta yang sebenarnya. Ini berarti bahwa kejujuran dalam hal keagamaan adalah kejujuran seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 ragam kejujuran itu ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Kejujuran dan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan dan tindakan Rasulullah, harus diimplementasikan oleh setiap muslim dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan individu mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu berat bagi sebagian kaum muslimin untuk menerapkan tuntunan Rasulullah untuk berlaku jujur dan berlaku benar. Kejujuran hanya tinggal dalam ucapan, tidak dalam bentuk perbuatan. Dalam era pergaulan modern seperti yang kita alami sekarang ini, seharusnya kejujuran menjadi tonggak dan fondasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tetapi kebohongan merajalela dan dilakukan oleh banyak orang, termasuk pemimpin masyarakat. Kejujuran dan kebenaran yang ingin diwujudkan itu menjadi sangat lemah dalam penerapannya dan bahkan hilang sama sekali karena ditekan dan dihancurkan oleh berbagai kepentingan individu dalam meraih kedudukan, dalam meraih jabatan, dalam meraih kekayaan, dalam meraih popularitas, dan dihancurkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kejujuran yang diharapkan untuk diterapkan dan implementasikan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan individu maupun dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini menjadi siraman rohani kita pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dalam rangka menjalani kehidupan kita. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.